Halo guys, apa kabar kalian? Welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan membahas salah satu soal latihan quiz function ya dari salah satu sekolah yang ada di Jakarta. Nah, soalnya kalian mungkin bisa download dari link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam soal dan pembahasannya ya guys. Silakan persiapkan diri kalian, kalkulator dan alat tulis secukupnya ya. Kita akan mulai dari soal yang pertama, yaitu ini ya, soal nomor satunya. Kita diminta menentukan ya, find the domain and range of these functions. Nah, pertama ini kan function resiprokal, berarti ini bentuknya pecahan. Yang menjadi unik di sini ada bentuk akar nih, di bagian denominatornya. Nah, the first step you need to do is find the factors ya. Jadi ini minus x square plus 4x plus 5 bisa difaktorkan. Nah, pemfaktorannya di sini min x plus 5 and x plus 1 ya. Di sini equals to 0. Berarti x-nya 5 or x-nya negatif 1. Nah, ini menandakan yang kalian sudah cari ini, menandakan vertical asymptote ya. Vertical asymptote-nya ya. Karena dia function resiprokal ya. Asymptote. Nah, ya, kira-kira kalau digambar fungsinya akan menjadi seperti ini ya. Kalian bisa perhatikan kalau waktu X sama dengan 5, di sini ya garis yang warna biru ya, itu harusnya putus-putus ya, seperti ini kurang lebih ya. Itu X sama dengan 5. Kalau yang di sebelah kiri ini X sama dengan negatif 1 ya. Jadi fungsinya itu yang warna merah nih guys ya. Fungsinya itu warna merah sehingga kita bisa menentukan domainnya itu kita bisa bilang yaitu dari negatif 1 X 5 ya. Ini tidak ikut tanda sama dengannya ya, nggak boleh ya, karena ada dibatasin dengan vertikal asymptote-nya ya. Ini domainnya ya guys. Nah, berikutnya untuk range-nya itu adalah kalian bisa perhatikan dari ininya ya. Titik paling terendahnya itu ada di tengah-tengah. Kalau kalian bisa perhatikan, titik paling rendahnya di sini, di mana ini adalah 2. Nah, 2 itu kan X-nya. Nah, Y-nya itu kamu harus cari. Caranya dimasukin ke persamaannya. Nah, ini kamu bisa masukin menjadi itu min, berarti 2 square plus 4 kali 2 tambah 5. Ya. Hasilnya adalah 1 per, ini saya dapatkan hasilnya akar 9 di sini ya. Nah, berarti sepertiga guys. Berarti di sini kalian boleh ganti ini adalah 2,1/3. Nah, berarti untuk range-nya adalah Y lebih besar sama dengan 1/3. Ya, karena dia grafiknya ke atas ya, bukan ke bawah. Oke, itu jawaban untuk yang nomor 1 ya guys. Berikutnya kita akan bahas di soal berikutnya yaitu nomor 2 nih. Nomor 2 fungsinya adalah sebagai berikut ya, Y sama dengan X kuadrat min KX plus 2 min K. Intersect ya, this function intersect X axis twice. Itu menandakan berarti ada 2 titik potong ya. Nah, syaratnya adalah sebagai berikut ya, D lebih besar dari 0. D itu diskriminan itu formulanya ini. Lebih besar dari 0. Nah, D-nya itu kan negatif K square. Ya, ini kita masukkan data-datanya yang dari soal. Nah, kalian bisa hitung nanti didapat hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini saya bagusin dulu bentuknya ya. 4K min 8 lebih besar dari 0. Nah, ini susah nih mencari. Kalian bisa mencarinya dengan menggunakan kuadratik formula ya. Min B plus minus, ini 2 kali A-nya, ini akar dari B kuadrat negatif 4 kali A kali C. Hasilnya di sini saya dapetin nilai K-nya itu negatif 4 plus minus akar 48 dibagi 2. Nah, berarti kalian bisa membuat number line. Number line-nya adalah sebagai berikut. Ya, yang ini negatif 4, negatif akar 48/2, negatif 4 plus akar 48/2. And then you have to check one of di dalam number line-nya ya. Saya coba tes misalnya angkanya 0 di sini ya. Kalau 0, itu nanti dimasukin hasilnya adalah negatif. Di sini berarti positif, di sini positif. Since the question asking you for diskriminannya bigger than 0, itu berarti ditanya yang positif ya. Jadi jawabannya adalah yang ini ya guys ya. So the possible value, saya bisa tulis possible value
of K, itu K-nya lebih kecil dari min 4, min akar 48 dibagi 2. Oops, sorry. Atau K-nya lebih besar dari min 4 plus akar 48 dibagi 2, guys. Ya, silakan pause video ini buat sambil kalian catat ya, dan cocokkan juga jawabannya dengan jawaban kalian. Misalnya kalau saya ada salah itu, boleh tolong diralat ya, guys ya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3, ini soal quadratic functions ya. Y equals ax squared plus 4x negative 1 has an axis of symmetry at x equals to 1. Nah, find A. Nah, untuk yang A ini, axis of symmetry punya rumus yaitu min B per 2A. Dia bilang kan 1. Nah, ini negatifnya 4 dibagi 2A. Berarti didapat A-nya itu adalah negatif 2. Berarti fungsinya bisa kita tulis sebagai berikut ya. Y min 2x kuadrat plus 4x negatif 1. Nah, itu berarti yang B, find the vertex. Vertex itu sebenarnya x, y. X-nya kan udah dapat 1. Nah, Y-nya itu ya sebenarnya kamu tinggal masukin aja. Min 2 kali 1 kuadrat tambah 4 kali 1 min 1. Didapat Y-nya itu 1, guys, di sini. Jadi vertex-nya itu, titik baliknya itu, koordinatnya adalah 1,1 ya. Lanjut, untuk mencari x-intercept, untuk yang C itu gampang. C itu x-intercept, syaratnya Y-nya tuh 0 ya. Berarti kalau kamu tulis seperti ini, nah ini 0 sama dengan negatif 2x kuadrat plus 4x negatif 1. Saya kaliin min 1 semuanya, biar gampang. Nah, tapi ini harus dicari dengan menggunakan kuadratik formula. Lagi-lagi ya, jadi min B per 2A plus minus akar dari B kuadrat min 4 kali A kali C ya. Soalnya agak jelek ini angkanya. Jadi X-nya saya dapetin 4 plus minus akar 8 dibagi 4. Jadi untuk X-intercept itu ada dua jawaban, yaitu X-intercept-nya ada yang 4 plus akar 8 bagi 4,0 dan 4 kurang akar 8 bagi 4,0 ya. Ini adalah X-intercept. So how about the Y-intercept? In D, Y-intercept syaratnya itu gampang, yaitu X-nya 0. Tinggal min 2 kali 0 kuadrat tambah 4 kali 0 negatif 1. Jadi Y. Jadi gampang banget nih. Ini adalah Y-intercept-nya. Nah, untuk yang gambar sketch the graph, nah di situ kalian bisa perhatikan ya. Nah, ini yang tadi vertex point-nya benar ya, 1,1. Y-intercept-nya itu juga benar, negatif 1. Semoga ini dalam bentuk desimalnya juga betul ya, yang ada di sini ya. Ini adalah X-intercept-nya. Ya, kalau saya menggunakan Desmos, itu 0,293 sama 1,707. Oke, itu adalah jawaban untuk yang nomor 3 ya guys. Kita akan lanjut untuk membahas soal yang berikutnya, yaitu soal keempat. Berikut adalah soal keempat, ini adalah tentang inequalities dari quadratic functions. Nggak terlalu sulit nih, karena tinggal difaktorin. Kita cari di sini X negatif 5, X plus 1. Nah, ini adalah faktornya ya, berarti ini X equals 5, X equals negative 1. Kamu gambar ya di number line seperti ini. Nah, terus kamu tes. Pick a certain number, for example, if you want to pick X equals to 0, 0 kan ada di tengah. 0-nya dites. Jadi X kuadrat min 4X min 5, kamu masukin 0 kuadrat min 4, 0 min 5. Hasilnya will be a negative 5, so it's a negative number. Nah, negative number, ini positif, ya kebalikannya. Since the question asking you for the number that is smaller than 0, it means the answer is between here ya, yang negative sign. Jadi jawabannya itu adalah negatif 1, X, negatif 5. That's the solutions of the questions for number 4 here. Oke, kita akan lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5 ya guys. Soal nomor 5 adalah sebagai berikut. Change Y, bla 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 bla, dalam dua format nih. Nah, kita jawab dulu yang format yang A. Format yang A, jawabannya itu kalau saya pakai metode seperti ini ya. Ini saya jabarin terlebih dahulu. Jadi lebih mudah. Ini Y, X kuadrat min 2HX plus H kuadrat plus K. Kalau kamu bisa perhatikan di sini, yang
negatif 5 itu sama dengan yang ini ya. Nah, yang negatif 2H itu harus sama dengan negatif 4. Jadi negatif 4 sama dengan negatif 2H. H-nya itu didapat hasilnya 2, guys. Sisanya, kalian tinggal masukin seperti ini. Jadi 2 kuadrat plus K sama dengan negatif 5. K equals to nanti negatif 9. Ya, jadi formatnya adalah X min 2 kuadrat min 9. Itu ya, jawaban bagian nomor 5A. Kita akan lanjut membahas bagian 5B. Nomor 5B itu sebenarnya kan Y itu kan bisa difaktorin ya. Pemfaktorannya itu kan sebenarnya X min 5, X plus 1 ya guys. Nah, karena formatnya diminta X min M, sorry. X min N itu berarti M-nya 5, N-nya adalah negatif 1 guys. Gitu. Jadi sudah ketemu jawabannya ya. Oke, demikian pembahasan soal kuis dari function ya. Semoga video ini bisa membantu kalian mempersiapkan diri lebih baik. Jika kalian punya pertanyaan, bisa WA saya atau tanya langsung di dalam kolom komentar. Kita akan ketemu di video selanjutnya untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.